Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Apriansa, NIM 05101282025021 dari kelas Praktikum Ekologi Lahan B. Sini saya akan menjelaskan tentang tata guna lahan di daerah rumah saya atau daerah sekitar saya di Kota Prabumuli, Kecamatan Prabumuli Selatan, Kelurahan Majisari. Sebelum mempelajari tentang tata guna lahan, kita perlu mengetahui apa itu lahan dan tanah, karena sering disamakan, padahal keduanya memiliki definisi yang berbeda. Tanah adalah material yang bersifat fisik, entah secara kimiawi maupun organik, sedangkan lahan memiliki arti fungsional yang menekankan pada pemanfaatan dan penggunaan sebuah bentang tanah. Jika disimpulkan, maka lahan adalah sebuah ruang petak tanah yang dimanfaatkan untuk segala macam pembangunan, entah itu rumah, lahan pertanian, pusat belanja, dan lain-lain. Dan setiap lahan tersebut memiliki ketentuan tata guna lahan. Apa itu tata guna lahan? Tata guna lahan adalah sebuah aturan atau perencanaan untuk mengatur fungsi lahan secara rasional agar tercipta keteraturan. Setiap kawasan memiliki tata alokasi lahan yang berbeda-beda. Karena itu penting bagi Anda untuk mengetahuinya agar tidak ada kesalahan. Atau pengguna lahan adalah struktur dan pola pemanfaatan tanah, baik yang direncanakan maupun tidak, yang meliputi persediaan tanah, peruntukan tanah, penggunaan tanah, dan pemeliharaan tanah pada lahan kosong. Tujuan tata guna lahan yaitu: yang pertama, untuk memberikan sebuah hak dan perlindungan pada lingkungan. Yang kedua, dengan adanya tata alokasi lahan akan mengurangi potensi penyalahgunaan lahan. Yang ketiga, membuat lahan pertanian yang baik dan efektif dalam sebuah desa. Yang keempat, menyediakan lahan untuk aktivitas manusia dan warga. Manfaat tata guna lahan adalah: yang pertama, mendukung perkembangan suatu ekonomi desa. Yang kedua, menjadikan pemerataan fungsi lahan yang baik, sekaligus menjaga sumber daya alam yang ada agar tidak rusak. Yang ketiga, menciptakan sebuah lahan hunian yang tertata dengan baik, sekaligus mengurangi terjadinya kepadatan penduduk di daerah tersebut. 4. Dapat mengurangi kerugian apabila suatu waktu terjadi bencana alam yang menimpa lahan tersebut. Yang kelima, perkembangan ekonomi menjadi semakin positif dengan adanya tata guna lahan yang benar dan baik di lahan tersebut. Adapun lahan yang akan saya jadikan untuk tata guna lahan yaitu lahan kosong bekas rumah orang yang sudah dibongkar, dan di situ terdapat lahan yang lumayan luas. Lahan tersebut cocok untuk dibuat lahan pertanian, seperti lahan pertanian kering yang akan ditanami singkong dan kedelai. Adapun sistem pertanaman yang akan saya gunakan yaitu sistem pertanaman lorong atau pagar yang akan ditanami tanaman yang sudah saya katakan tadi, yaitu tanaman singkong dan tanaman kedelai. Sistem pertanaman lorong atau pagar yaitu merupakan tipe vegetatif pada lahan berlereng ataupun tanaman yang ditanam rapat dan berbaris atau berbentuk pagar searah kontur dengan jarak antara baris 3, 4, 5, sampai 10 meter sehingga membentuk sebuah lorong, maka itu disebut dengan pertanaman lorong. Berikut lahan yang akan dibuat lahan pertanian yang menggunakan sistem pertanaman lorong atau pagar.